Salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester pada mata kuliah Hukum Kesehatan Internasional Magister Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Sebelumnya izinkan saya Adolf Breli Pangaribuan SH nomor pokok mahasiswa 1952037 memperkenalkan diri. Adapun terkait tugas akhir semester saya kali ini berjudul Implementasi International Health Regulation di Indonesia terkait Public Health Emergency of International Concern pasca COVID-19 yang dilaksanakan berdasarkan sistem surveillance nasional. Peraturan Kesehatan Internasional atau International Health Regulation telah menjadi kerangka kerja yang mengatur untuk keamanan kesehatan global sejak tahun 2007, yang menyatakan bahwa keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional atau dapat disebut juga dengan PHEIC adalah landasan IHR dalam meninjau bagaimana PHEIC secara resmi dideklarasikan. Penyakit yang telah dibuat dideklarasikan tersebut dari 2007 hingga 2021 dan justifikasi untuk deklarasi tersebut. International Health Regulation 2005 ini tidak hanya mendefinisikan penyakit baru sebagai ancaman kesehatan, tetapi juga menggerakkan negara-negara untuk memperhatikan pula pengendalian berbagai aspek-aspek seperti pencemaran bahan kimia dan radioaktif, demi menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran masalah kesehatan lintas batas wilayah yang dapat menimbulkan kerugian bagi sebagian besar umat dunia. Pembangunan kesehatan pada saat ini sangat kompleks, jalan dengan kompleksitas, desentralisasi, globalisasi, dan tantangan lainnya, yang juga semakin berat dan cepat berubah, dan sering tidak menentu terkait permasalahan kesehatan di lingkungan kehidupan. Pandemi COVID-19 telah membuka banyak masalah. Salah satunya yang paling kentara adalah rapuhnya sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Sudah saatnya paradigma kesehatan kita diubah dengan memperbesar upaya preventif dan menjaga kesehatan, bukan mengobati orang sakit. Jauh sebelum pandemi COVID-19 melanda, para ahli kesehatan telah memperingatkan agar semua negara bersiap menghadapi wabah baru, di antaranya melalui International Health Regulation atau IHR yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1969. IHR awalnya dirancang untuk mengendalikan kolera, wabah demam kuning, cacar, dan tipus. Belajar dari wabah penyakit sindrom pernapasan akut parah atau SARS yang melanda dunia pada tahun 2002 sampai dengan 2003, Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization memperluas cakupan IHR dengan memasukkan epidemi baru pada tahun 2005. Salah satu perubahan utama adalah mewajibkan tiap negara melaporkan semua peristiwa kesehatan yang berpotensi menjadi darurat kesehatan masyarakat global. Mengingat implikasi pandemi pada keberlanjutan pembangunan dunia, setiap negara diwajibkan untuk mengikuti regulasi tersebut sebagai tanggung jawab perlindungan kesehatan global. Pentingnya implementasi International Health Regulation oleh setiap negara diperkuat oleh inisiatif membentuk kelompok-kelompok negara dengan pandangan serupa atau like-minded countries untuk melakukan evaluasi eksternal terhadap kesiapan memenuhi setiap indikator dalam International Health Regulation. Sejak tahun 2015, Indonesia tergabung sebagai salah satu dari 67 negara yang menjadi anggota Global Health Security Agenda yang mengatur dan mengukur kesiapan setiap negara untuk menghadapi pandemi. Dan pada tahun 2017, Indonesia telah dinyatakan siap melaksanakan pencegahan, deteksi, dan penanganan pandemi melalui suatu proses penilaian eksternal atau Joint External Evaluation. Namun demikian, dalam situasi mewabahnya virus corona jenis baru, pemerintah Indonesia tetap perlu mewaspadai dan sangat serius menyiapkan sistem pencegahan dan penanganan dalam negeri. Intinya, protokol penanganan pandemi sebagaimana tercantum dalam International Health Regulation dan indikator penilaian dalam GEE harus dilaksanakan kembali, tidak dalam simulasi, melainkan dalam sebuah skenario nyata. Salah satu tindakan kesehatan masyarakat untuk mencapai tujuan ini adalah karantina, yaitu pembatasan pergerakan atau pemisahan orang-orang sehat yang mungkin telah terpapar virus tersebut dari anggota masyarakat lainnya, dengan tujuan memantau gejala dan mendeteksi kasus sejak dini. Banyak negara memiliki kewenangan legal untuk memperlakukan karantina. Penerapan karantina harus menjadi bagian dari tindakan atau respon kesehatan masyarakat dan langkah-langkah penanggulangan secara menyeluruh. Dan tentunya telah sesuai pada pasal 3 pada International Health Regulation 2005 yang sepenuhnya menjunjung martabat hak asasi manusia. WHO dengan International Health Regulation 2005
Dokumen ini bertujuan memberikan panduan kepada negara-negara anggota mengenai langkah-langkah karantina individu dalam konteks COVID-19. Dokumen ini ditujukan bagi para pihak yang bertanggung jawab menetapkan kebijakan karantina individual daerah atau nasional, serta kepatuhan pada langkah-langkah pencegahan dan pengendalian infeksi. Dengan demikian, pada pembahasan kali ini saya tertarik untuk membahas tentang bagaimana implementasi International Health Regulation di Indonesia terkait Public Health Emergency of International Concern pasca COVID-19 yang dilaksanakan berdasarkan sistem surveillance nasional. Kegiatan surveillance menjadi komponen esensial dalam siklus penanganan wabah, pencegahan, deteksi, dan respon. Menurut WHO, surveillance kesehatan adalah upaya mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data-data kesehatan yang bertujuan menghasilkan informasi strategis guna pengambilan keputusan yang efektif dan efisien dari pemerintah maupun pemangku kepentingan terkait. Kenyataannya di lapangan, hal ini sering tidak tertangani dengan baik karena ketidaktersediaannya tenaga medis yang terlatih dan logistik, juga mekanisme pencatatan dan pelaporan yang kompleks. Ditambah lagi dengan sistem informasi yang terfragmentasi dan tidak ramah pengguna. Data dan informasi yang dihasilkan sering tidak berkualitas. Hasil laporan Joint External Evaluation WHO mengenai kapasitas IHR di Indonesia pada tahun 2017 juga menemukan bahwa integrasi dan analisa data surveillance masih sangat lemah. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, yang salah satu isinya mengatur mengenai wewenang pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan dan penyelenggaraan sistem surveillance nasional, maka ada momentum baru untuk pengembangan. Kehadiran PP Nomor 38 Tahun 2007 ini telah menjadi jembatan yang baik mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan sistem surveillance nasional, karena dapat meneguhkan standar dan uniformitas sistem surveillance di tingkat pusat maupun daerah, dan menegaskan implementasi surveillance di era desentralisasi dengan memperhatikan kondisi spesifik lokal dan dapat meningkatkan compliance dalam sistem surveillance pada tahun 2004. Pasal 3 International Health Regulation ini menunjukkan konstruksi kebijakan internasional dan nasional terkait pencegahan dan penanganan COVID-19 tetap berada dalam kerangka dan menghormati HAM. Dalam semua langkah pencegahan dan penanganan COVID-19 sebagaimana mandat IHR yang berisikan untuk mengikat, sesungguhnya mengafirmasi pelaksanaan regulasi internasional secara konsisten, optimalisasi energi negara sangat penting dilakukan untuk melibatkan partisipasi dan kontribusi seluruh elemen negara, masyarakat, perguruan tinggi, dan LSM, serta media untuk mencegah dan memitigasi dampak buruk COVID-19, yang mana telah sesuai dengan International Health Regulation yang mengamanatkan kepada setiap negara-negara anggota untuk memiliki kapasitas inti atau core capacity, yang antara lain berupa yang pertama adalah legislasi dan kebijakan, yang kedua adalah koordinasi, yang ketiga adalah surveillance, dan keempat adalah kesiapsiagaan, serta yang kelima adalah respon, yang keenam adalah komunikasi risiko, yang ketujuh adalah sumber daya manusia, serta yang terakhir adalah laboratorium. Indonesia sudah mengalami kondisi di mana kekhawatiran masyarakat terhadap COVID-19 cukup besar, sehingga kebijakan pemerintah untuk melakukan lockdown sebagai bentuk penanganan cepat medis dan kesehatan masyarakat tentang coronavirus disease atau COVID-19 di Indonesia yang belum menunjukkan bahwa kegiatan ini belum berjalan secara maksimal, namun tetap dilaksanakan dengan segala keterbatasan yang ada. WHO mengajukan beberapa rekomendasi untuk pengembangan surveillance, integrasikan beberapa surveillance penyakit khusus, bentuk badan koordinasi kegiatan surveillance di tingkat pusat dan provinsi, mengkaji ulang penyakit-penyakit prioritas, melibatkan klinisi, ahli mikrobiologi dan epidemiologi bagi peran surveillance dalam sistem informasi kesehatan nasional dengan semua pihak yang berkepentingan, mengembangkan peranan laboratorium dalam surveillance, mengembangkan umpan balik dan supervisi efektif, implementasi rencana kesiapan respon terhadap wabah di semua tingkat pelayanan, serta mengimplementasikan pelatihan berkesinambungan. Adanya rekomendasi dari WHO tersebut perlu ditindaklanjuti
dan direspon guna perbaikan sistem surveillance yang ada di lapangan. Tindak lanjut yang dilaksanakan dapat berupa perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan baik di level puskesmas maupun dinas kesehatan, penggalangan komitmen untuk pemerintah daerah, menyediakan anggaran pelaksanaan dalam sistem surveillance dan penyediaan dana sewaktu-waktu jika terjadi kejadian luar biasa, dan perbaikan sistem organisasi surveillance atas isu-isu penting dalam pengembangan surveillance di masa mendatang. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah dan lembaga terkait berperan sebagai penyeimbang dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia. Kebijakan pemerintah yang sedang berjalan sudah menunjukkan keseriusannya dalam mengupayakan keselamatan dan kesejahteraan bangsa. Meskipun akan tetap banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam menentang maupun meragukan kebijakan yang ada, namun pemerintah tetap berupaya dalam mendukung segala kebutuhan yang ada. Kemudian yang kedua adalah Indonesia juga berkewajiban untuk melakukan cegah tangkal terhadap terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau Public Health Emergency of International Concern, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam regulasi internasional di bidang kesehatan atau International Health Regulation atau biasa yang kita sebut dengan IHR pada tahun 2005. Dalam melaksanakan amanat Indonesia, berpedoman sepenuhnya pada martabat dan hak asasi manusia dengan dasar-dasar kebebasan seseorang, dan penerapannya secara universal dengan sistem surveillance epidemiologi secara rutin dan berkala, sehingga pelaksanaan penyelidikan epidemiologi dapat memberikan masukan kepada para pengambil kebijakan dalam penanganan wabah. Demikianlah apa yang dapat saya paparkan mengenai tugas akhir semester mata kuliah Hukum Kesehatan Internasional. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Atas kesempatan yang diberikan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.